Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berharap semoga sahabat semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang seringkali dianggap sepele, bahkan kerap dikaitkan dengan mitos dan kepercayaan turun-temurun, yaitu kejatuhan cicak. Banyak yang menganggapnya sebagai pertanda buruk, kesialan, bahkan musibah. Namun bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang hal ini? Apakah kejatuhan cicak benar-benar membawa makna khusus dalam sudut pandang syariat, atau justru hanya perasaan was-was dan sangkaan belaka? Sebelum pembahasan dimulai, saya ucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering mengalami kejadian-kejadian yang tidak biasa dan terkadang dianggap sebagai pertanda atau isyarat. Salah satunya adalah peristiwa jatuhnya cicak ke tubuh atau ke tempat tertentu. Dalam budaya masyarakat Muslim, kejadian ini sering dikaitkan dengan pertanda buruk atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun bagaimana Islam sebenarnya memandang fenomena ini? Apakah benar kejatuhan cicak membawa makna khusus dalam pandangan agama? Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk bersikap rasional dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang bersifat tahayul atau khurafat. Dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih tidak ditemukan satupun dalil yang secara nyata membahas tentang pertanda dari jatuhnya cicak. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk tidak langsung mengaitkan kejadian ini dengan hal-hal yang bersifat tahayul tanpa dasar yang syar'i yang jelas. Namun demikian, Islam mengenal konsep tafakur atau merenung dan tadabbur atau memahami terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk merenungi setiap kejadian dan menjadikannya sebagai pelajaran dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Maka dari itu, jika seseorang mengalami peristiwa jatuhnya cicak, hendaknya orang itu tidak langsung berburuk sangka atau menyimpulkan hal-hal buruk akan terjadi. Sebaliknya, orang itu bisa menjadikan kejadian itu sebagai pengingat untuk kembali kepada Allah, memperbanyak doa, dan meningkatkan amal soleh. Dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyinggung tentang cicak, tetapi bukan dalam konteks kejatuhan cicak. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh untuk membunuh cicak
karena cicak termasuk hewan fasik yang meniupkan api kepada Nabi Ibrahim alaihi salam saat dibakar oleh Raja Namrud. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukul, maka baginya pahala sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa cicak adalah binatang yang boleh dibunuh karena perbuatannya yang buruk dalam sejarah para nabi. Namun bukan berarti kejatuhan cicak menjadi pertanda buruk yang ditetapkan syariat. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa cicak membawa sial, dan kita dilarang membuat hukum baru dalam agama tanpa dasar dari wahyu Allah atau sabda Rasul-Nya. Islam juga melarang mempercayai pertanda-pertanda yang tidak memiliki dasar. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membatalkan suatu pekerjaan karena tiara atau merasa sial, maka ia telah mempersekutukan Allah." Hadis riwayat Abu Dawud. Tiara adalah kepercayaan kepada pertanda-pertanda sial, seperti burung yang terbang ke arah tertentu atau hewan tertentu yang melintas, termasuk dalam hal ini kejatuhan cicak. Ini menunjukkan bahwa mempercayai kejadian seperti itu sebagai pertanda buruk bisa mengarah kepada perbuatan syirik kecil. Sebaliknya, Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan doa dan berlindung kepada Allah saat seseorang merasa cemas atau terganggu oleh perasaan tidak nyaman akibat kejadian tertentu. Dalam hal ini, seseorang yang mengalami kejatuhan cicak tidak seharusnya merasa takut berlebihan atau menyimpulkan hal buruk. Ia cukup membaca doa perlindungan atau membaca ayat-ayat pelindung seperti ayat kursi, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Dengan demikian, jatuhnya cicak tidak memiliki arti khusus dalam Islam. Islam menolak segala bentuk tahayul dan mengajak umatnya untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Setiap kejadian dalam hidup, termasuk yang tampak sepele seperti ini, hendaknya dijadikan sarana introspeksi dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang merasa resah akibat kejadian itu, sebaiknya ia memperbanyak istighfar dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Mungkin kejadian itu merupakan bagian dari ujian atau bentuk pengingat untuk kembali kepadanya, namun bukan berarti membawa sial. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan sebagai hambanya, kita harus berserah diri kepada takdirnya dengan husnuzon dan tawakal. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolaq ayat 2-3. Ayat ini menjadi penegasan bahwa ketenangan dan solusi hidup akan datang jika kita kembali kepada Allah, bukan kepada ramalan atau pertanda dari kejadian-kejadian yang tidak jelas maknanya. Oleh karena itu, mari kita benahi cara pandang kita. Jadikan setiap kejadian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah terjebak dalam kekhawatiran tanpa dasar. Seseorang yang selalu menyandarkan hatinya kepada Allah tidak akan mudah goyah oleh hal-hal seperti ini. Islam adalah agama yang murni, penuh dengan kejelasan dan kebijaksanaan. Setiap peristiwa, sekecil apapun, hendaknya dikembalikan kepada nilai-nilai Islam yang sahih, bukan pada warisan budaya yang belum tentu sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Namun jika ingin memperdalam makna simbolik dari makhluk seperti cicak, ulama tasawuf kadang memandang bahwa setiap ciptaan Allah memiliki hikmah dan pelajaran tersembunyi. Meski tidak boleh dijadikan hukum, seorang hamba bisa mengambil hikmah dari kejatuhan cicak sebagai momen introspeksi. Mungkin Allah sedang ingin hambanya merenung, memperbaiki diri, atau meninjau kembali amalnya. Tapi semua itu bersifat pribadi dan tidak boleh dijadikan standar bagi orang lain. Sikap bijak seorang muslim adalah menjauhi segala bentuk spekulasi tanpa dasar syar'i. Seorang muslim cukup bersandar pada apa yang jelas, karena agama ini sudah sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini menjadi penegasan bahwa tidak perlu mencari-cari makna di luar batas-batas wahyu. Jika tidak ada dalil, maka cukup berpegang pada apa yang telah ada, karena disitulah letak keselamatan. Sebagai umat Rasulullah, mari kita bangun sikap ilmiah dan bersandar pada wahyu, bukan pada perasaan atau prasangka. Jika cicak jatuh, jangan buru-buru panik. Bersihkan tempatnya, beristighfar, lalu lanjutkan aktivitas dengan tenang, karena semua itu hanyalah kebetulan yang tak perlu dibesar-besarkan. Dengan memegang prinsip ini, hati kita akan lebih tenang, akal lebih sehat, dan iman pun lebih kuat. Itulah yang diajarkan Rasulullah, yaitu menjauhi khurafat, membangun ilmu, dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah semata. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan tentang kejatuhan cicak menurut pandangan Islam. Tidak ada satupun dalil sahih yang menjelaskan bahwa itu merupakan tanda sial atau kesialan. Jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh rasa takut yang tidak berdasar. Islam adalah agama yang membimbing kita dengan ilmu, bukan dengan mitos. Jika ada kejadian yang tidak kita mengerti, maka kembalikanlah pada Al-Quran dan hadis. Dan bila hati kita gundah, kembalilah kepada Allah dengan doa dan zikir, karena hanya Dia satu-satunya tempat kita memohon perlindungan. Semoga penjelasan ini dapat menenangkan hati dan meluruskan keyakinan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.